Sapaan Gembala, Senin 8 Maret tahun 2021. Tema kita tentang cemooh, diambil dari Mazmur pasal 69 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita dicemooh, pada saat kita merasakan penghinaan dalam kehidupan ini, pada saat kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang benar, yang baik, tapi banyak orang yang akhirnya tidak menyukai kita. Mungkin kita akan bertanya, kenapa ini harus terjadi? Loh, saya melakukan hal yang benar kok. Bahkan mungkin juga cemoohan itu datang dari orang-orang yang dekat pada kita, keluarga kita, atau mungkin juga pasangan kita. Nah, bagaimana respon kita saat menghadapi cemoohan tersebut? Bisa saja kita mengalami depresi atau kita menyerang balik orang yang mencemooh kita dengan kemarahan kita. Hal ini terjadi oleh kejadian kepada Daud. Kejadian ini terjadi kepada Daud di mana dia tenggelam dalam masalahnya. Ia menangis kesepian, ia kehilangan teman-temannya, ia dianggap orang asing. Reputasinya yang terbangun, yang sudah dibangun dengan benar, dengan baik, tercoreng. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau seorang raja yang penuh dengan kuasa, maka dia akan bisa dengan mudah menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan. Tetapi berbeda. Daud berbeda di dalam depresinya, di dalam permasalahannya. Daud bertindak bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kepentingan Tuhan. Dia berkata bahwa cintanya untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Seperti yang minggu kemarin gitu ya, diceritakan tentang apa artinya cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Cinta yang begitu luar biasa, menggebu-gebu seperti cinta yang mendidih. Karena begitu cintanya, maka dia akan memberikan segalanya. Nah, pada saat Daud mencintai Tuhan dengan segenap hati, maka ia memberikan yang terbaik. Ia mengakui kesalahannya dengan jujur. Ia berdoa kepada Tuhan. Sehingga tidak ada kerusakan yang dilakukan, yang tidak ada kerusakan yang terjadi karena kebodohannya sendiri. Dan mencemarkan nama baik siapa? Bukan nama baik dirinya, tapi nama baik Tuhan. Daud memohon dengan berani untuk menyatakan permintaannya berdasarkan kasih setia dan kesetiaan Allah yang adil dan maha tahu. Singkatnya, Daud menempatkan harga dirinya dalam reputasi Allah. Demikian juga dengan Kristus. Pada saat dia mewartakan kebenaran, ia mengajarkan hal-hal yang benar, terutama di dalam Yohanes. Bagaimana ia mewartakan, bagaimana ia melawan bentuk ketidakadilan. Tapi pada saat ia harus mati di kayu salib, ia dihukum. Banyak orang yang mencemooh dirinya, mengejek dirinya. Tetapi apa respon Yesus? Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap memberikan yang terbaik untuk Bapaknya. Demikian juga dengan kita. Kita belajar pada saat kita mewartakan kebenaran. Pada saat kita mewartakan kebenaran di dalam Tuhan, percaya pasti akan ada orang yang mencemooh kita. Ada orang yang tidak suka kepada kita. Tapi apakah kita berhenti? Tidak. Kita tetap berjalan dalam terang Tuhan. Kita tetap mewartakan kebenaran di dalam Tuhan. Cemoohan itu anggaplah sebagai pemacu kita untuk tetap berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.